Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah, wallahu akbar. Kembali bersama saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini kita akan membahas terkait dengan interval waktu. Interval kalau dalam musik itu adalah jarak frekuensi. Kalau dalam konsep agama, interval itu jarak antara kun menjadi fayakun. Kalau di dalam sholat, interval itu bisa dimaknai sebagai tumanina. Dalam bahasa umum, interval itu sela atau celah atau rongga atau selo gitu. Selo, interval atau tumanina ini diperlukan untuk menjaga kesinambungan, untuk menjaga keseimbangan, untuk menjaga harmonisasi dari suatu proses. Dalam politik ada yang dinamakan dengan reses. Itu interval antara sidang yang satu dengan sidang berikutnya. Biasanya anggota dewan ada reses. Kalau di kampanye atau di pemilu itu ada masa tenang. Itu adalah masa di mana semua berhenti untuk cooling down lah, untuk mencari stabilitas gitu. Jadi interval juga selain untuk membangun harmoni, juga untuk membangun stabilitas. Nah, interval ini digunakan atau sering kita gunakan sebagai penguat. Jadi porsinya itu sebagai penguat aslinya terhadap dua unsur. Karena jika tidak ada penguat, jika tidak ada pembeda, maka cenderung tidak menjadi harmoni. Seumpama di dalam sholat, selo ini adalah tumanina. Jadi ketika ada gerak yang satu dengan gerak yang lain, itu disekat dengan tumanina untuk menguatkan bahwasanya gerak itu sudah tuntas. Seumpama dari sujud ke duduk di antara dua sujud. Jadi untuk menguatkan bahwa sujud sudah selesai, untuk membedakan bahwa gerak pertama adalah sujud dan berikutnya adalah duduk gitu. Nah, untuk membedakan, untuk memisahkan, untuk memperkuat dan untuk stabilitas juga harmoni, maka tumanina atau selo atau jeda atau interval ini diperlukan. Adapun durasinya itu memang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jika interval ini tidak ada, maka nanti akan terjadi instabilitas, akan terjadi kekisruhan karena tidak ada harmoni, yang ada adalah pencampuran. Jika dalam musik itu kan ada interval 1, 1, 1,5 gitu kan, atau ada 1 dan setengah.
Nah, bisa kita bayangkan jika musik tanpa interval, sekecil apapun interval itu, sebentar apapun tumaninah itu pasti ada. Jika tidak ada tumaninah, maka rukun itu dalam sholat, gerak dalam sholat itu menjadi kacau, gitu. Menjadi kacau. Saat ini kondisi dunia itu pernah ditumaninahkan, pernah diintervalkan atau pernah diselowkan juga. Dalam cakupan yang global, slow ini ya pandemi itu. Pandemi 2020 itu merupakan semacam jeda, semacam slow, semacam resesnya dunia untuk memisahkan dari zaman baru, dari zaman sebelumnya, zaman lama ke zaman baru gitu. Dari zaman batu ke zaman baru gitu. Nah, kalau tidak ada pembeda, kalau tidak ada pemisah, maka tidak bisa terlihat perbedaannya. Maka zaman ke depan ini adalah zaman baru dan terlihat sebagai yang dinamakan dengan New World Order itu, atau tatanan dunia baru. Di masa tenang, di masa jeda ini, di masa slow ini bisa dimanfaatkan untuk kita mempersiapkan diri menuju ke gerak berikutnya. Karena dalam setiap fase itu kan ada gerak yang berbeda ataupun sama, tapi untuk mengulang atau untuk menguatkan. Semisal sujud 2 kali gitu. Semisal musik diulangi 2 kali. Itu tidak ada masalah. Yang terpenting interval atau slow itu digunakan untuk kita bisa mempersiapkan diri dalam proses atau fase berikutnya. Dalam masa jeda ini, dalam masa interval ini, yang bisa kita lakukan adalah menata diri, kemudian mengintrospeksi diri, mengevaluasi, dan siap menindaklanjuti apa yang kurang, harus menindaklanjuti apa yang lebih. Jadi karena hasil dari analisa kesalahan sebelumnya atau hasil analisa dari periode sebelumnya, hasil analisa dari proses sebelumnya itu akan menjadi semacam acuan atau referensi pada gerak berikutnya. Nah, semisal dalam cakupan global, jeda 2020 sampai 2022 ini yang banyak melululantahkan sektor ekonomi, juga politik ada yang kena. Nah, harusnya di 2020 sampai 2022 ini kita introspeksi diri terkait apa yang kurang, terkait apa yang lebih, terkait dengan apa yang sudah tapi belum tepat. Ini harus kita evaluasi, kita introspeksi agar di 22 ke depan ini bisa menjadi lebih baik. Tatanan global yang memang masih harus diperbaiki. Tatanan yang paling kecil dalam diri kita sendiri harus kita perbaiki. Apa yang kurang, apa yang lebih, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditingkatkan. Nah, kembali waktu atau durasi slow ini tidak lama. Kalau dalam hitung-hitungan Jawa itu kan biasanya sederhana, maksudnya dalam tapi simpel gitu, maksudnya dalam tapi sederhana. Seperti menghitung bulan, kan ada puasa, Syawal, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Dalam filosofi Jawa itu kan poso, ba'da, selo, besar. Jadi puasa, kemudian ba'da puasa, Syawal, kemudian selo atau interval, kemudian jeda, kemudian besar atau hari raya Idul Adha atau bulan Dzulhijjah. Nah, makna-makna ini kalau kita kaji lebih dalam memang memiliki suatu yang
sesuatu yang dalam gitu. Jadi kita maknai aja lah sendiri-sendiri bagaimana itu sebenarnya. Cuman dalam hal slow atau jeda ini kita bisa memaknai lah pentingnya interval itu, gitu saja. Pentingnya interval. Sudah puasa, sudah peningkatan, jeda sedikit untuk bisa menghantam ke besar atau ke Zulhijjah. Gitu. Begitu saudaraku ya. Nah, slow atau istirahat atau interval atau jeda ini yang terbaik kita lakukan adalah menata diri, mempersiapkan diri, karena jika kita sudah siap, seumpama ginilah, sederhananya gini, hujan itu kan sering turun. Nah, maka supaya air hujan bisa kita tampung, maka wadahnya itu untuk menampung itu harus jangan bocor, jangan berlubang, dan harus bersih, sehingga ketika kita menampung air hujan itu bisa ditampung dengan baik, maksimal, dan juga bersih. Itu gambaran dari proses slow. Jadi slow atau jeda atau interval, proses pembenahan diri untuk menuju ke hal yang besar. Atau bulan ini, momentum Dzulqa'dah ini adalah kita kembali mempersiapkan diri untuk menghadapi Zulhijjah atau besar. Begitu saudaraku ya, agak pusing-pusing sedikit nggak apa-apa lah. Terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.